Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Ramdhani, NPM 101214227, kelas C9 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam materi 1, At-Thoriq ila Ma'rifatullah. At-Thoriq Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya maupun asmanya. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah dapat dicapai melalui semua pengetahuan yang ada, baik pengetahuan akal maupun pengetahuan batin, kemurnian iman, tauhid, kebaikan akhlak, dan melalui syariat yang benar. Selanjutnya materi kedua, Al-Manawi fi Ma'rifatullah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Selanjutnya, sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama ada al-fikru atau kefasikan, orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dengan kefasikan atau kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Lalu ada al-kibru atau kesombongan. Sombong merupakan sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-35. Terus ada az-zulmu atau kezaliman. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Quran Surat Asy-Sajdah ayat 22. Terus ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan atau dusta adalah sikap bohong, berpura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Selanjutnya ada sifat-sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Yang pertama, jahlu atau kebodohan. Bodoh atau jahil yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah atau ayat kauniyah. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Terus ada al-irtiyab atau keraguan. Sedikitnya ilmu dan ma'rifah, bisa dikatakan pula keraguan, ini muncul dari kebodohan. Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Terus ada al-inhiraf atau penyimpangan, mana kala manusia tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Terus ada al-ghaflah, jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka akan terhalang dalam mengenalnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Materi 3, Allah adila ala wujudillah atau dalil-dalil keberadaan Allah. Selanjutnya ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan seseorang ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Selanjutnya ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala dan yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Ad-dalilul aqli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada.
Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adalah adanya fenomena khalaq atau penciptaan, syara atau penyempurnaan, qadar penentuan, dan hidayah atau petunjuk. Selanjutnya ada ad-dalilut tarikhi atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Nabi Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu. Selanjutnya ada materi 4 tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhid artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu ada. Makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari tauhid adalah syirik, untuk menyekutukan atau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian tauhid yang pertama ada tauhid uluhiyah atau rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk. Terus ada tauhid ubudiyah, yaitu Allah satu-satunya zat yang harus diibadahi. Terus ada tauhid istianah, yaitu Allah satu-satunya zat yang patut dimintai pertolongan. Terus ada tauhid asma wa sifat, yaitu Allah yang maha segalanya sifat dalam asmaul husna. Selanjutnya hakikat tauhid atau ilmu tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada Allah selain tanpa sebab atau perantara. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.